Ya, selamat malam, selamat tahun baru. Tahun baru, hidup baru. Baik, mohon maaf atas sedikit keterlambatan, 6 menit ya terlambat. Saya berharap bisa mengcover banyak materi malam hari ini karena tidak begitu sulit ya. Saya ingat pertama kali kita belajar dulu 2 tahun yang lalu. Saya pernah menyampaikan kepada Anda bahwa kalau Anda nanti selesai mempelajari Abhidhamma ini, Abhidhamma Tak Sanggaha ya, Anda akan mendapatkan big picture dari Buddhism. Gambaran besar tentang Buddhisme itu seperti apa gitu. Sering saya memberikan satu kepada para murid bahwa Abhidhamma ini seperti shortcut untuk memahami ajaran Buddha gitu, karena hanya dengan menyelesaikan 9 bab dari Abhidhamma Tak Sanggaha, artinya 4,5 tahun ya, karena kita kelasnya hanya 1 minggu 1 kali, Anda akan mulai mendapatkan pemahaman tentang ajaran Buddha yang benar dan dampaknya juga terasa ya. Saya berharap Anda mulai merasakan dampak positif dari pengetahuan yang sudah Anda pelajari selama 2 tahun terakhir ini. Nah, malam hari ini kita akan masuk ke bab yang berbeda. Kalau di bab yang keempat kita sudah mempelajari tentang proses kognitif yang muncul di dalam kehidupan sehari-hari kan ya. Pada saat Anda melihat, pada saat Anda mendengar, pada saat Anda mengalami objek-objek panca indera, sama yang keenam adalah proses kognitif di pintu batin ya. Tetapi itu semua di bab 4 yang sudah kita pelajari itu semua proses kognitif yang bahasa Palinya saya harap Anda ingat pawati. Pawati itu kejadian sehari-hari. Kejadian sebenarnya. Mengalir pawati. Berputar, mengalir di dalam kehidupan sehari-hari. Arti harfiahnya sih kejadian ya, tapi bisa Anda terjemahkan dalam konteks proses kognitif. Kejadian sehari-hari. Ya, apa yang Anda alami di dalam kehidupan sehari-hari itu ternyata seperti itu. Pada saat Anda melihat ternyata yang ada adalah proses kognitif pintu mata, kemudian diikuti oleh proses kognitif pintu batin yang merupakan konsekuensi atau yang mengikuti proses kognitif pintu mata dan seterusnya. Ya. Nah, pada bab ini, bab kelima, kita akan topik utamanya sebenarnya adalah tentang hukum karma. Tetapi dilihat dari sudut pandang Abhidhamma. Saya harap Anda akan mulai bisa mengapresiasi betapa ajaran Abhidhamma ini sangat menarik karena seperti yang nanti semester ini Anda rasakan hukum karma dikupas dengan sedemikian rupa gitu ya. Nah, berbicara tentang hukum karma, karma mempunyai potensi untuk berbuah, berbuahnya di mana? Kalau kita berbicara tentang timingnya, berbuahnya sebenarnya hanya ada di 2 titik saja. Di momen kemunculan Patik Sandi, kelahiran kesadaran penyambung kelahiran kembali. Jadi kesadaran penyambung kelahiran kembali itu adalah buah karma. Makanya dia muncul dari kesadaran yang bersifat apa? Resultan kan? Vipaka kan? Itu adalah momen pertama karma membuahkan hasil. Momen kedua adalah karma membuahkan hasil di momen pawati. Kejadian kehidupan sehari-hari. Seperti saat ini kan kita terus menerus memetik buah karma dari yang kita lakukan di masa lalu. Ya. Jadi di 2 momen inilah karma berbuah. Momen Patik Sandi sama momen pawati. Kejadian sehari-hari. Di bab keempat kita sudah mempelajari buah karma dalam konteks kemunculan proses-proses kognitif di kehidupan sehari-hari. Ya, tidak hanya buah karma kan Anda bisa memilah-milah jawana itu bukan buah karma tetapi karma gitu ya, sudah mulai pinter kan Anda kan. Nah, kalau di bab 4 kita membahas tentang kejadian di kehidupan sehari-hari, di bab kelima ini kita akan membahas buah karma yang pertama. Kemunculan di Patik Sandi, kemunculan kelahiran penyambung kelahiran kembali, kesadaran penyambung kelahiran kembali, ya.
Tetapi untuk bisa membahas karma dan buahnya di momen Patisandi, kita perlu terlebih dahulu melakukan survei tentang di mana sih karma kita ini sebenarnya beroperasi, buah karma ini beroperasi itu di mana sih, bekerjanya di mana sih, ya. Oleh karena itulah di subbab yang pertama ini kita akan mulai mempelajari tentang samsara, alam semesta, ya, tentang 31 alam kehidupan. Itu di dalam satu sistem tata dunia terdapat 31 alam kehidupan. Sementara di seluruh jagat raya alam semesta ini ada banyak sistem tata dunia. Sehingga artinya ada banyak alam-alam yang sejenis dengan di galaksi kita ini. 31 alam ini. Ya. Nah, di alam-alam inilah karma bekerja dan karma berbuah. Ya. Dengan demikian pemahaman Anda tentang kehidupan mulai menjadi lebih sempurna lagi. Karena nanti seperti di topik malam hari ini kita akan kupas 31 alam kehidupan. Dan kalau Anda ingat di pelajaran yang bab pertama dulu tentang kesadaran, saya pernah menyampaikan bahwa nama-nama cita, nama-nama kesadaran itu mempunyai hubungan yang erat dengan nama-nama dari 31 alam kehidupan. Kalau Anda ingat, ya saya di buku mungkin juga saya sampaikan. Artinya begini, seingat saya di buku manual jilid 1 juga sudah saya uraikan. Kesadaran yang mempunyai nama yang sama dengan alam semesta tersebut, dengan alam kehidupan, ya. Kalau dia kesadaran ini, cita ini adalah sebagai kama, maka kalau kama ini berbuah, dia berbuahnya hanya di wilayah di alam kehidupan yang mempunyai nama yang sama. Ya. Jadi misalkan nih, kita melakukan kama baik dengan mahakusala cita. Terus berharap semoga buah mahakusala cita ini bisa berbuah dengan membuat saya merealisasi nibbana. Enggak akan bisa. Namanya beda. Kalau mahakusala cita Anda sebagai karma itu berbuah, dia akan berbuah di alam mahakusala cita ini kesadaran lingkup in. Kalau berbuah dia hanya akan berbuah di alam yang namanya sejenis. Alam lingkup indriawi. Ya, kalau Anda ingin terlahir di alam Brahma, rupa wacara, ya, bumi, maka apa yang harus Anda lakukan? Anda harus melakukan karma sehingga bisa memunculkan cita yang mempunyai nama yang sama. Jadi Abhidhamma itu sangat menarik sekali karena antara kesadaran dan alam semesta ini akhirnya tersambung. Hubungannya itu erat sekali. Kesadaran yang mempunyai nama tertentu dia hanya beroperasi di alam tertentu. Tidak bisa kesadaran lingkup indriawi sering muncul di alam Brahma. Meskipun kadang muncul, tetapi sering munculnya adalah di alam lingkup indriawi. Makanya dikatakan kama wacara. Kama wacara itu terdiri dari dua kata kama plus awacara. Kama itu artinya lingkup indriawi, ya, objek-objek indriawi. Awacara itu artinya apa? Bergerak, wilayah pergerakan. Itu kira-kira seperti itu. Jadi kesadaran-kesadaran tertentu mempunyai hubungan erat dengan struktur 31 alam semesta. Sehingga kalau Anda sudah mulai memahami 89 dan 121 cita, maka akan makin bisa menikmati materi di bab ke-5 ini. Ya, jadi itu saya harap Anda ingat kembali apa yang saya sampaikan di bab pertama. Nah sekarang di bab ke-5 ini seperti yang Anda lihat judulnya adalah terbebas dari proses. Witi muta, muta terbebas, witi dari proses. Jadi diterjemahkan, saya terjemahkan menjadi terbebas dari proses. Ini adalah kejadian atau keadaan yang berbeda dengan witi atau proses kognitif yang kita pelajari di bab ke-4 di semester lalu, ya. Di subbab yang pertama kita akan mempelajari tentang 4 bumi. Jadi ini menarik, ya, dari 31 alam kehidupan, ya, kita bagi menjadi 4 bumi.
Selama ini mungkin Anda hanya mengenal bumi ini ya globe ini ya bumi kita ini kan. Ternyata bumi ini bahasa Pali, BHUMI. Artinya tingkatan, kayak gedung nih loh, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Arti dari bumi itu. Ya. Jadi dari 31 alam semesta dibagi menjadi 4 level. 4 bumi, 4 tingkatan, ya. Seperti yang akan kita kupas di malam hari ini. Tapi sebelumnya mari kita baca dulu yang berwarna kuning. Demikianlah yang dinamakan ikhtisar kejadian telah disampaikan berdasarkan proses kesadaran yang muncul di sepanjang kehidupan. Sekarang, proses kesadaran yang muncul di kelahiran kembali disampaikan. Lagi, di dalam ikhtisar terbebas dari proses, 4 set yang masing-masing terdiri dari 4 hendaknya dipahami, yaitu 4 bumi, 4 macam penyambung kelahiran kembali, 4 tipe kama, dan 4 jenis kemunculan kematian. Ya, jadi ini adalah 4 topik yang akan kita pelajari di semester ini. Yang pertama itu lihat 4 bumi seperti yang tadi saya sampaikan. Kalau di bahasa-bahasa sehari-hari kan sering saya mengatakan dunia ini adalah cerminan dari dunia di dalam hati kita ya. Itu kalau kita sedang bermeditasi itu terlihat jelas kan bahwa apa yang kita lihat di dunia ini sebenarnya itu cerminan dari suasana hati kita ya. Nah sekarang di dalam Abhidhamma Anda mulai melihat kebenaran itu bahwa dunia di luar sana sebenarnya juga dalam tanda kutip meskipun ini bukan bahasa Abhidhamma itu pantulan atau cerminan dari cita kita. Kalau cita kita ini sering munculnya adalah kama wacara cita ya itu terpantul buminya ya bumi kama wacara bumi gitu ya. Kira-kira seperti itu. Tapi apapun itu yang saya ingin Anda perlebar perspektif Anda adalah di dalam satu sistem tata dunia ada 31 alam kehidupan, sementara Buddha di Sutta, di Abhidhamma berkali-kali mengatakan bahwa ada banyak sistem tata kehidupan, tata dunia. Ada ratusan ribu sistem tata dunia, berarti ada ratusan ribu alam catu maharajika, alam tawatingsa dan seterusnya. Ya ada banyak. Jadi kita ini bukan satu-satunya makhluk yang ada di alam semesta. Ya, berbeda dengan konsep dari ajaran spiritual yang lain yang hanya menyederhanakan alam kehidupan menjadi 3 kan, alam manusia, alam surga dan alam neraka. Tidak, dan 3 saja di seluruh jagat raya. Kalau kita enggak, satu sistem 31, ada banyak ratusan ribu sistem, ada banyak sekali. Jadi kita bukanlah makhluk yang penting sesungguhnya di dalam alam semesta ini. Kita ini sering sekali menganggap sejarah-sejarah peradaban manusia di masa lalu memberikan informasi kepada kita bahwa sering kali manusia itu terjebak pada kesombongan menganggap bahwa dia adalah makhluk paling penting. Bahwa alam semesta ini ada ya karena untuk menjamin kebahagiaan dia. Betul kan? Sering kan mendengarkan alam semesta ini ada ya untuk kebahagiaan manusia. Kalau Anda tanya ke binatang, binatang jawabannya juga sama. Seandainya Anda bisa tanya, dia akan jawab no. Kucing akan menjawab, alam semesta ini ada ya untuk kucing. Ya begitu. Ya ini kesombongan saja. Itulah yang saya katakan perspektif Anda coba Anda perlebar lagi bahwa kita bukan makhluk yang penting di dalam alam semesta, masih ada makhluk lain di alam semesta yang jumlahnya banyak. Artinya apa? Pesan moralnya apa? Ya kita harus saling mengembangkan cinta kasih satu dan yang lainnya. Itu ya, karena kita ini sama-sama di dalam perahu samsara, sama-sama menderita, sudah sepantasnya kita saling membantu. Nah, kembali lagi berkaitan dengan 31 alam kehidupan yang dibagi menjadi 4 bumi, nanti di poin ke 2B ya, 4 macam penyambung kelahiran kembali. Nanti Anda juga akan mulai melihat bahwa kemunculan patik sandi tertentu itu selalu cocok dengan alamnya. Ya, kalau Anda patik sandinya kita ini maha wipaka ya alamnya ya di alam lingkup indriawi. Kalau patik sandi kita rupa wacara wipaka, maka akan memunculkan kelahiran di alam rupa Brahma. Kalau patik sandinya adalah arupa wacara wipaka, maka akan memunculkan kelahiran di alam arupa. Nah, hubungan itu
Anda sudah mulai bisa melihat ya. Jadi Anda mulai bisa melihat big picture Buddhism. Silahkan dibaca lagi. Sehubungan dengan hal tersebut, yang dinamakan 4 bumi adalah bumi kemalangan, bumi yang penuh kebahagiaan, bumi lingkup materi halus, dan bumi lingkup non-materi. Jadi lihat, tidak hanya ada satu bumi ya, ada banyak bumi. Bahasa Palinya itu di atasnya apaya bumi, kama sugati bumi, rupa wacara bumi, arupa wacara bumi. Sebenarnya 4 bumi nanti bisa diringkas menjadi 3 bumi. Kenapa? Karena apaya bumi dan kama sugati bumi itu adalah termasuk dalam termasuk dalam kama bumi ya. Ini kan kita pisahkan apaya itu alam yang penuh kemalangan dan kama sugati itu yang penuh dengan kebahagiaan ya. Jadi 4 bumi, 4 tingkatan alam kehidupan ya, yang kalau dijumlah 4 tingkatan ini ada 31 alam kehidupan. Kemudian penjelasan dari kitab komentarnya seperti ini. Sebenarnya ini masalah teknis saja ya. Anda bisa baca sendiri juga ya. Tapi buat Anda yang tidak mempunyai materi ini, saya bacakan. Yang biasanya terbebas dari keberuntungan atau yang dikenal sebagai kebajikan adalah sebuah kemalangan. Ini cara guru di masa lalu untuk mendefinisikan apaya itu apa sih, alam kemalangan itu apa saja sih ya. Jadi terdiri dari 2 kata, apa plus ayak itu. Ayak itu terbebas dari keberuntungan gitu ya. Dengan demikian bumi atau tingkatan seperti itu di mana para makhluk ada atau hidup di dalamnya disebut sebagai bumi kemalangan. Yaitu yang pertama. Kemudian alam kelahiran yang indah yang hendaknya dituju dengan cara kelahiran, itu artinya ada satu alam kelahiran yang indah tapi cara menujunya ya dengan lahir di sana. Dikarenakan sebagai pijakan yang kokoh untuk berbagai jenis keberhasilan, artinya sampati kan, mencapai keberhasilan, ada 4 keberhasilan kan ya. Keberhasilan tempat kelahiran, kemudian keberhasilan penampilan, keberhasilan waktu, dan keberhasilan cara atau metode ya. Atau keberhasilan dalam artian kebahagiaan atau keberhasilan dalam konteks buah karma baik itu sering muncul di alam-alam yang seperti itu ya. Nah, tadi di bumi yang pertama adalah bumi alam kemalangan. Nanti Anda akan tahu itu terdiri dari 4 alam ya. Anda masih ingat enggak ada berapa cita yang bisa muncul di alam apaya? Kalau Anda hafal syairnya Anda 17? Enggak kemurahan. Cara melihatnya ada berapa kesadaran yang bisa muncul di Duggati Ahituka Pugala? Kira-kira boleh nggak saya jawab sendiri aja? Boleh ya? Boleh kan? Kanan boleh? Saya jawab sendiri boleh? Boleh ya? 37 ya. 37 itu dikurangi saja 54 kama wacara cita dikurangi 1 hasitupada jelas nggak bisa muncul. 1 hasitupada kan nggak bisa muncul. Terus 8 maha Iya. 8 maha wipaka tidak wipaka dan kiriya, betul. Berarti 54 dikurangi 17 berapa? 37 kan? Ya itu. Mudah kan ya? Kesadaran arahat tidak bisa muncul, berarti hasitupada tidak bisa muncul, maha kiriya tidak bisa muncul. Lihat, maha wipaka saja tidak bisa muncul di sana. Jadi alam di 4 makhluk di 4 apaya itu tidak bisa menikmati buah karma dengan maha wipakanya. Gitu ya. Tetapi dia masih bisa berbuat baik kan, maha kusala masih bisa muncul kan, meskipun sulit ya, meskipun sulit. Di 4 apaya tadara mana bisa muncul enggak? Bisa. Melalui kesadaran apa?
3 santirana, ya bagus. Mari kita lihat definisinya lagi. Alam kebahagiaan indriawi, kama sugati. Kalau tadi 4 apaya juga disebut kama dugati. Kama D-U-G-G-A-T-I. Kalau ini sugati, kalau tadi kama dugati ya. Alam kelahiran di mana nafsu indriawi dan nafsu keinginan atau tanha, rasa haus itu aktif. Ya. Sama kan kita di alam manusia dan 6 alam surga kan nafsu kita aktif ya. Baik tanha maupun keinginan hasrat untuk menikmati objek-objek panca indera kita. Kemudian bumi di mana para makhluk yang tinggal mempunyai kualitas seperti itu disebut bumi tingkatan alam kebahagiaan indriawi. Ya. Berarti sudah berapa alam dari 31 alam yang kita bahas? 4 alam apaya dan 1 alam manusia, 5 kan? Kita naik lagi ke atas. Di dalam kosmologi Buddhis, alam neraka itu ada di bawah bumi. Tapi ini ada di kitab komentar ya. Di Tripitaka tidak secara spesifik tegas dikatakan, tapi kita mendapat banyak contoh yang mengisyaratkan alam neraka itu ada di dalam bumi. Misalkan Dewadatta meninggalnya di telan bumi gitu. Itu buminya merekah, Dewadatta masuk. Itu Tripitaka itu, bukan kitab komentar. Ya, ada banyak contoh-contoh yang lain gitu. Tapi alam peta, hantu kelaparan, asura dan binatang adanya di mana? Setingkat dengan kita, barengan nama kita. Kemudian alam manusia dan ke atas lagi, alam surga itu bertumpuk-tumpuk ke atas. Mari kita teruskan dibaca. Di antara mereka 4 macam bumi kemalangan adalah neraka, kerajaan binatang, wilayah hantu kelaparan, dan kumpulan jin. Nah, ini kita kalau mau akurat ya terjemahannya seperti itu. Bumi kemalangan itu neraka, kerajaan binatang, wilayah hantu kelaparan, dan kumpulan jin atau bahasa Palinya Anda lihat niraya bukan nirayo, niraya ya. Kemudian tirocana yoni, peti wisayo, wisaya, asurakaya. Ya. Jadi ada 4 alam yang penuh kemalangan. Mari kita lihat lagi. Bumi yang penuh kebahagiaan indriawi ada 7 macam, yaitu alam manusia, alam 4 maharaja, alam 33 dewa, alam para dewa yama, alam yang sangat menyenangkan, alam para dewa yang gemar mencipta, alam para dewa yang mengendalikan ciptaan-ciptaan dewa lain. Sebenarnya kalau yang lebih mudah Anda hafalkan bahasa Palinya. Bisa diberi singkatan. Yang pertama alam manusia kan, manusa itu di bahasa Palinya di atas itu manusa. Kemudian 6 alam surga itu Anda bisa singkat catayatu nimpa. Catayatu nimpa. Catu maharajika. Kemudian tawa tingsa, yama, tusita, nimpa, nimanarati, paranimita, wasawati. Catayatu nimpa. Nanti terjemahannya pelan-pelan, lebih mudah memahami bahasa Palinya. Apa? Catayat nimpa, catu maharajika, tawa tingsa, yama, tusita, nimanarati, paranimita, wasawati. Ada 6 alam surga. Nah kalau tradisi spiritual yang lain mengatakan surga hanya ada 1, sekarang lihatlah menurut Buddhis surga lingkup indriawi ada 6. Itu baru surga lingkup indriawi. Nanti di atasnya ada surga lagi. Surga yang materi halus. Di atasnya ada surga lagi. Surga yang non materi. Ada banyak surga sesuai dengan kualitas cita kita. Ya, sebenarnya saya tadi siang bertanya kepada Bu Vero kapan buku karma kita yang saya tulis terbit, dan Bu Vero menjawab 2 minggu lagi akan kira-kira terbit. Ya, sebenarnya ini semua informasinya cukup lengkap di buku karma itu. Ya, saya ambil dari berbagai sumber gitu. Nanti Anda bisa baca dari buku karma 2 minggu lagi. Ya. Ya, ini kita bertemu dengan definisi lagi sesuatu yang telah meninggalkan keberuntungan dan kebahagiaan adalah neraka. Ini untuk akademisi ya kalau Anda ingin ini.
Terus binatang juga sebenarnya berasal dari kata tiro cana yoni, itu tiro itu adalah tira, sesuatu yang bergerak horizontal. Horizontal, kalau kita ini dianggap bergeraknya vertikal, binatang rata-rata horizontal kan. Dia bergeraknya horizontal. Disebut sebagai tempat kelahiran binatang. Kemudian hantu kelaparan itu definisinya mereka yang pergi dari kebahagiaan atau wilayah berbagai macam hantu kelaparan, seperti misalnya biasanya memang hantu itu hidupnya di hutan ya. Mereka terbakar oleh rasa haus dan sebenarnya juga dahaga ya. Dikatakan di dalam kitab-kitab kita, peta hantu kelaparan itu tidak pernah terpuaskan rasa haus dan kelaparan dan kehausannya, tidak pernah terpuaskan. Diberi makanan atau minuman, begitu mau dimakan makanan atau minumannya itu berubah jadi api. Atau ada juga hantu yang tipe yang mulutnya sebesar jarum saja sehingga dia susah makan. Jadi makhluk yang terlahir di alam-alam hantu kelaparan ini karena karma buruk dari masa lampaunya berbuah, maka selama di sepanjang kehidupannya itu dia banyak mengalami penderitaan. Ya, kenapa hal ini terjadi? Di bab pertama sudah kita bahas, karena dia mengalami kegagalan tempat kelahiran. Ya, bukan berarti hantu kelaparan yang saat ini ada di alam hantu kelaparan itu timbunan karma baiknya itu lebih sedikit daripada kita. Bisa jadi kita lebih sedikit dari mereka timbunan karma baik. Tapi karena mereka tidak beruntung lahir di alam seperti itu, sehingga dia harus banyak memetik buah karma buruknya, subur satu persatu. Sementara kita yang terlahir di alam yang berhasil ya, tempat kelahiran kita di alam manusia ini, sehingga timbunan karma baik dari masa lalu satu persatu subur. Makanya kita banyak bahagianya di alam manusia ini ya. Baik, saya mungkin agak cepat saja ya. Jin hantu kelaparan adalah bukan dewa ya, para makhluk yang tidak bersenang-senang dengan permainan, kekuasaan dan lain-lain gitu. Jadi ini tentang asura ya. Saya terjemahkan menjadi jin. Kalau di tradisi lain jin itu juga dibedakan jadi dua, jin baik dan jin buruk. Jin jahat dan jin yang tidak jahat kan, ada kan aliran spiritual yang lain, bukan Buddhism. Mereka mengenal jin baik, jin buruk. Di Buddhism juga similar, ada. Kita mengenal jin baik dan jin buruk. Jin yang buruk itu jin apaya ini, asura ini. Kalau jin yang baik itu adalah sebenarnya dia tadinya dewa, tapi berantem terus, ya kalah akhirnya ketendang jatuh ke bumi gitu. Istilah kira-kira begitu. Jadi masih terikat pada bumi gitu. Itu jin yang baik karena dia dewa. Istilahnya begitu ya. Nah, yang di apaya itu adalah jin yang tidak baik kan, ya. Jadi kita harus membedakan nanti kalau kita ketemu istilah asura, itu ada asura yang baik dan asura yang tidak baik. Artinya asura yang merupakan makhluk dari 4 alam yang rendah, penuh kemalangan, dan asura yang merupakan dewa yang rendah. Ya, karena dia berantem jatuh, dia hidupnya di sekitar bumi ini. Disebut sebagai kayak kumpulan jin kan tadi, kenapa? Karena jumlahnya banyak. Mereka emang datang bergerombol biasanya. Ya. Cerita pewayangan di Mahabharata, kemudian Ramayana, pewayangan di Pulau Jawa itu menggambarkan gambaran yang agak akurat. Kalau raksasa pada muncul mau mengganggu Satria Arjuna, munculnya kan seringkali banyak gitu kan. Raksasa jin ini besar-besar, memang badannya besar. Makanya sering disebut sebagai raksasa, tubuhnya besar-besar. Ya. Mari kita lihat lagi, manusia itu bahasa palinya saya berikan manusa. Jadi kata manusia itu mungkin berasal dari kata Pali Sanskerta, manusa, Sanskerta manusia, mungkin saya lupa. Adalah makhluk yang hati atau batinnya berlimpah dengan kualitas mental yang superior seperti sati, perhatian penuh, sifat kepahlawanan, daya juang untuk kehidupan suci. Ya. Mereka mampu mencapai perhatian penuh, kebijaksanaan dan lain-lain yang tertinggi seperti Buddha. Ya. Disebut sebagai adalah selalu manusia. Ya. Mereka yang mampu mencapai seperti itu adalah selalu manusia, artinya makhluk lain tidak bisa menjadi Buddha.
Ya, makanya disebut makhluk yang batinnya sebenarnya di definisi yang lain, manusia itu adalah makhluk yang batinnya tajam. Tajamnya itu bisa tajam secara positif, bisa tajam secara negatif. Kalau tajam secara positif, manusia bahkan bisa menjadi makhluk sempurna seperti Buddha. Kalau tajamnya secara negatif, manusia bahkan bisa membunuh orang tuanya sendiri. Ya, itu manusia. Kemudian kita akan mulai masuk di alam surga ya. 6 alam surga. Sepertinya saya miss satu deh, yaitu apa? Satu Maharajika kayaknya di slide itu saya ada nggak ya? Ada? Ada nggak? Langsung Tawatingsa kan? Ya, berarti miss satu. Ada satu Maharajika. Catu itu 4, Maha itu besar, raja 4 Maharaja sebenarnya. Alam surga 4 Maharaja. Kenapa dikatakan 4 Maharaja? Karena di alam ini ada 4 dewa yang menguasai 4 penjuru arah mata angin. Barat, timur, utara, selatan masing-masing dikuasai oleh satu dewa tertentu. Di dalam kitab komentar, sekali lagi bukan dari Tripitaka, alam Catu Maharajika ini adanya, jadi begini, di masa lalu itu bumi ini terdiri dari 4 benua. Ya ini entah mitologi atau apa, tetapi di kitab komentar selalu dicantumkan seperti ini, mitos atau apa, tetapi itu jadi acuan kita ya. Jadi 4 benua. Kemudian ada di tengah-tengahnya itu ada sebuah gunung yang dianggap gunung mistis gitu ya. Tapi saya tidak tahu persis apakah gunung itu benar-benar ada di masa lalu atau tidak. Nah, yang bernama Gunung Meru ya. Nah, Gunung Meru ini tinggi sekali. Dikatakan bahwa alam Dewa Catu Maharajika itu lokasinya ada di kaki Gunung Meru sampai di pertengahan Gunung Meru. Lokasinya, jadi di udara sana juga. Ya, tidak ada di bumi ini, tetapi ada di atas bumi ini. Ya, dia merupakan alam surga yang terendah, paling dekat dengan manusia. Ya, ya. Kemudian di atasnya adalah alam surga Tawatingsa. Tawatingsa itu 33 artinya, ya. Berarti menurut sejarahnya dulu ada 33 pemuda, ya. Salah satunya bernama Magha, Magha. Mereka ini sahabat karib, 33 pemuda ini sering melakukan kebajikan bersama-sama, membangun jalan bersama-sama, membangun tempat peristirahatan bersama-sama, gitu ya. Singkat cerita, ini yang sering dianggap atau dipakai oleh guru-guru Dharma untuk mendeskripsikan karma kolektif, karma yang dilakukan bersama-sama, dia berbuah pada saat yang bersama-sama juga. Ya, berbuah pada saat yang bersama-sama memunculkan kelahiran di alam yang sama. Buah karma yang dilakukan bersama-sama tadi berbuah pada waktu yang bersamaan, memunculkan kelahiran di alam dewa 33 dewa. Ya. Tadinya alam ini sebenarnya sudah dihuni oleh dewa yang lain yang kemudian belakangan menjadi asura tadi, jin yang baik. Ya. Tapi pada saat 33 pemuda ini lahir di alam tersebut, dia agak tidak suka dengan dewa-dewa penghuni lama itu karena apa? Karena sering mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Singkat cerita akhirnya terjadilah pengusiran gitu, sehingga dewa-dewa yang tadinya hidup di Tawatingsa ini akhirnya menjadi asura, jin yang baik. Ya. Lokasinya terletak di Catu Maharajika. Jadi mulai alam manusia ini sampai nanti ke alam yang terakhir itu lokasinya itu rata-rata dia di atas terus. Kecuali nanti pada saat kita membicarakan alam Brahma materi halus. Itu ada 3 alam untuk jana 1, 3 alam untuk jana 2, 3 alam untuk jana 3. Dia letaknya itu selevel 3 alam itu. Ya. Di jana kedua juga 1 level, jana ketiga juga 1 level. Di jana keempat agak berbeda.
2 alam terletak di satu level, 5 alam itu saling bertumpuk naik ke atas. Gitu. Kira-kira seperti itu, nanti kita akan lihat. Jadi kembali lagi, mulai alam manusia letaknya satu alam di atas alam yang lain. Ya. Surga Tawatingsa ini menempati posisi yang spesial buat kita, kenapa? Karena Abhidhamma dibabarkan di sana. Satu. Kedua, Saka Raja Dewa juga ada di sana. Ya. Anda pernah berpikir kenapa Buddha mengajarkan Abhidhamma padahal tujuannya pendengar utamanya adalah untuk membalas budi kepada mamahnya. Padahal mamahnya kan lahirnya di surga Tusita, kok membabarkan dhammanya di Tawatingsa? Karena rajanya di sana. Ya. Saka dewanya, raja dari para dewa di sana. Kemudian akan tetapi, ini lihat nih, seperti yang tadi saya katakan, sesuai dengan pernyataan ribuan alam dewa 4 maharaja, ribuan alam surga 33 dewa, ya. Jadi di dalam alam semesta ini ada ribuan alam 4 maharaja dan seterusnya. Kita bukan satu-satunya makhluk yang hidup di dalam satu sistem tata dunia, tetapi ada ribuan. Kalau di Sutta sebenarnya malah sata sahasa, ratusan ribu sistem dunia atau cakrawala. Ya. Oleh karena itu hendaknya dipahami bahwa ini semata-mata hanyalah nama untuk alam dewa tersebut. Artinya sebenarnya ada alam dewa Catu Maharajika di sistem yang lain. Kira-kira seperti itu. Mungkin kalau di sini dikatakan namanya sama, mungkin tidak sama, tetapi kualitas batin atau cita yang para dewa yang hidup di sana itu memiliki frekuensi kualitas yang sama, mirip. Ya. Kemudian mereka yang telah pergi, yang menjauh dari penderitaan adalah para dewa Yama. Saya rasa ini tidak begitu penting ya, Anda bisa pelajari sendiri. Cukup sebenarnya pada subbab ini Anda pahami bahwa ada 31 alam kehidupan, berarti 4 alam penuh kemalangan, yaitu apa tadi? Neraka, Tiracana Yoni, PT Wisaya, Asura Kaya ya. Kemudian di atasnya alam manusia, di atasnya lagi 6 alam surga lingkup indriawi apa? Catayatu Nimpa, Catu Maharajika, Yama, Tusita, Catu Maharajika, Tawatingsa, Yama, Tusita, Nimmanarati, Paranimita Wasawati. Ya, nanti kita akan bahas beberapa yang penting-penting. Misalkan di Yama ini dokter di zaman Buddha yang beberapa kali mengobati Buddha, dokter Jiwaka itu mempunyai saudara perempuan yang bernama Sirima, itu lahirnya di sini. Dia lahir menjadi istri dari Dewa Suyama di penguasa alam surga Yama. Kemudian yang berikutnya Tusita, ya, itu istimewa juga. Kenapa? Karena selalu menjadi tempat kelahiran yang terakhir buat bodhisatta sebelum turun ke bumi. Semua bodhisatta menunggu pencapaian penerangan sempurna di bumi di alam surga Tusita. Satu itu yang istimewa. Kedua yang istimewa adalah tradisi kita mengatakan bahwa surga Tusita itu selalu menjadi aspirasi dari umat Buddha, manusia yang ingin terlahir di surga selalu kalau bisa memilih lahir di surga Tusita. Kenapa? Karena ada bodhisatta di sana. Kenapa? Kalau ada bodhisatta, dengan adanya bodhisatta berarti dikatakan di kitab-kitab kita bahwa di surga Tusita itu setiap hari ada pembabaran dhamma. Jadi kita bisa mendengarkan dhamma setiap hari gitu. Ya. Kemudian termasuk bodhisatta kita, Gotama Bodhisatta itu sebelum lahir sebagai Pangeran Siddhartha, beliau lahir hidup di surga Tusita. Namanya siapa? Seta Ketu gitu. Kemudian yang nanti akan menjadi Buddha Maitreya saat ini juga ada di sana. Sedang menunggu aja, menunggu turun ke bumi, istilahnya lahir di bumi untuk mencapai sama Sang Buddha penerangan sempurna. Kapan beliau akan terlahir sebagai manusia untuk mencapai kebuddhaan? Menunggu ajaran Buddha ini lenyap dulu.
Karena selama masih ada ajaran Buddha Gautama, Buddha Metteyya tidak akan turun. Jadi saat ini beliau ada di surga Tusita, namanya Natha Dewa. Natha Dewa, Natha Dewa. Beberapa nama di zaman Buddha Gautama yang lahir di surga Tusita, misalkan Dhammika, ada umat upasaka yang sangat murah hati, selalu berdana kepada sangga, namanya Dhammika. Beliau lahir di sana. Kemudian upasaka yang paling murah hati, Anathapindika, itu lahir di sana. Kemudian istrinya Pasenadi yang terkenal tadinya gadis desa, ya. Dia bersenandung di taman, Pasenadi baru saja kalah perang, sedih mendengar ada gadis bersenandung, langsung siapa itu gitu ya. Begitu dilihat, ada gadis muda, perempuan desa, kemudian singkat cerita dinikahin siapa? Malika ya, Malika. Ya. Beliau lahir di sana. Di mana tadi? Tusita. Kemudian mereka yang menggemari ciptaannya adalah para dewa yang gemar mencipta. Nah ini penting, informasi ini Anda ingat-ingat ya, ada satu alam dewa yang bernama Nimmanarati. Jadi para dewa yang hidup di alam ini suka untuk menciptakan sesuatu untuk kesenangan dia saja. Ya, dia menciptakan ini, menciptakan itu gitu. Tetapi alam yang di atasnya lagi itu menarik karena para nimitta Wasawati itu adalah alam dewa yang menikmati ciptaan makhluk lain. Artinya menikmati ciptaan dewa yang di bawahnya tadi, yang Nimmanarati tadi. Ya dikatakan di kitab kita, dewa-dewa di Nimmanarati ini, di alam surga yang keberapa berarti kelima ya. Nimmanarati yang gemar menciptakan ciptaannya sendiri itu, dia sudah hafal dengan istilahnya kebiasaan-kebiasaan dewa di para nimitta Wasawati. Jadi dikatakan bahkan dengan bertatap muka saja dewa di bawahnya sudah tahu bahwa dewa ini membutuhkan ini dan itu, akhirnya dia dengan senang hati mencipta untuk dewa tersebut. Ya, untuk para nimitta Wasawati. Nah, para nimitta Wasawati adalah alam surga tertinggi di alam lingkup indriawi. Ada tokoh yang terkenal yang hidupnya di sana siapa? Mara, setan yang suka menggoda, itu hidupnya di para nimitta Wasawati. Yang suka, Anda sampai hari ini belum mencapai, itu karena dikuasai Mara. Tetapi kitab kita mengatakan ada 5 Mara, Dewa Puta tadi Mara yang putra dewa, ya. Ada lagi Mara yang lain, Kilesa. Nah, Anda belum mencapai ini karena kilesa Anda, bukan karena makhluk. Ya, begitu informasi tentang surga. Mari kita coba lihat apalagi yang ada di atasnya ya. 11 jenis alam ini tadi disebut sebagai bumi lingkup indriawi. Tadi kan kama wacara bumi. Padahal bisa dibagi menjadi 2 bumi, yaitu apa? Apaya bumi dan kama gati bumi. Apaya bumi juga bisa mempunyai nama lain, kama duk gati bumi. Ya, alam kelahiran yang tidak baik. Ya. Kalau sugati alam kelahiran yang baik, tapi masih lingkup indriawi. Ya, jadi Anda lihat akhirnya kalau 11 alam ini hanya diambil sebagai satu bumi lingkup indriawi, dari 31 alam kehidupan ada berapa tingkatan? Ada berapa bumi? 3 dong ya. Tadi kan 4. 2 bumi dijadikan 1. Berarti kama wacara bumi, rupa wacara bumi, arupa wacara bumi. Sama kan dengan 89 cita kita? Kama wacara cita, rupa wacara cita, arupa wacara cita. Loh, adi duniawinya di mana? Adi duniawi sesuai dengan namanya lokutara, melampaui dunia. Kalau Anda sudah bisa memunculkan kesadaran adi duniawi, cepat atau lambat Anda keluar dari 31 alam. Maksimal 7 kali kelahiran lagi. Ya, 1 gitu. Ya. Nah, jadi survei tentang
sistem kosmologi Buddhis seperti itu, 31 alam kehidupan dengan 11 alam kamawacara bumi atau tingkatan lingkup indriawi. Kemudian nanti rupa wacara bumi ada berapa? Mudah sebenarnya sih. Kalau untuk hafal-hafalan, maaf ya, bodoh-bodohan gitu ya, mudah. Rupa wacara cita ada berapa? 15 ya. Terus ada satu alam yang tidak ada cita sama sekali. Asanya sata. Nah, nanti 15 plus 1. Itu bodoh-bodohan. Sebenarnya nggak ada hubungannya sih. Sebenarnya nggak ada hubungannya. Tapi untuk supaya Anda mudah. Oh, kalau rupa wacara cita itu 15. Rupa wacara bumi ada 16. Ya. Tapi sebenarnya hubungannya begini. Rupa wacara bumi itu ada 16 dibagi menjadi 4 tingkatan jana. Kalau di Abhidhamma kita membedakan jana materi halus atau rupa wacara jana menjadi 5 kan. Tetapi di dalam pembagian sesuai kosmologi Buddhis, alam rupa wacara bumi, tingkatan rupa wacara itu dibagi ke dalam 4 jana seperti model sutta. Nanti akan dijelaskan juga ya. Nah, jadi mudah untuk mengingat-ingatnya. Jana yang pertama terdapat 3 alam, jana yang kedua juga 3 alam, jana yang ketiga juga 3 alam, jana yang keempat itu ada 7 alam. Ya, 7 alam. Nanti akan saya jelaskan. Mudah ya, 3, 16 kurangi 3 berapa anak-anak? 7. Nah, itulah jana yang keempat. Bumi jana yang keempat. Ya. Nah, mari kita lihat. Dari bumi jana yang pertama, ya itu lihat bahasa palinya yang terakhir, Padhama jana bumi, ada kan? Padhama itu pertama, jana bumi itu bumi atau tingkatan. Berarti tingkatan jana yang pertama atau bumi jana yang pertama. Ya, ada 3, yaitu Brahma Parisaja. Anda baca bahasa palinya, ikuti saya saja ya. Brahma Parisaja, Brahma Purohita, Maha Brahma. Ada 3 alam ini. Parisaja itu kayak parisa itu majelis, kumpulan. Berarti kumpulan Brahma. Itu ya. Brahma Purohita itu menteri. Ya, berarti kumpulan para menteri Brahma. Maha Brahma sesuai dengan namanya, Maha itu besar, Brahma itu Brahma kan, berarti Brahma yang besar. Jadi kalau saya cenderung hafalkan palinya aja. Brahma Parisaja, Brahma Purohita, Maha Brahma. Itu adalah 3 alam Brahma yang ada di Padhama jana bumi atau bumi jana yang pertama. 3 alam. Dia alam itu satu level, tidak satu di atas yang lain. Makanya tadi saya ingin ketemu Pak Pranoto dan Aling itu sebenarnya bisa nggak ya bisa ya. Jadi gambar tabel di buku Karma itu yang khusus untuk Brahma ini, jana pertamanya tidak dibikin bertumpuk, tetapi satu level 3 gitu. Saya ya, oke ya kayak gitu. Kalau bisa sih masih ada waktu kan Bu ya, masih ada waktu Pak. Kata Aling di slide Kama begitu ya. Berarti saya pernah bikin ya itu ya. Saya pernah bikin berarti ya. Oke. Saya yang bikin lupa malah. Itu slide di Singapura. Waktu saya mengajar di Singapura dulu. Jadi lihat di bumi jana yang pertama ada berapa tadi? Ada 3 ya. Kemudian ini hanyalah definisinya, mereka yang berada di antara kumpulan para Brahma besar, karena mereka menjadi pembantu mereka adalah kumpulan Brahma. Kira-kira itu hanya definisi saja, tidak begitu penting. Tapi yang penting Anda harus hafalkan. Brahma Parisaja, Brahma Purohita, Maha Brahma. Ya, Parisaja itu kumpulan, majelis, kumpulan. Ini Anda Parisaja ini gini nih. Kumpulan umat pelajar Abhidhamma, Parisaja itu. Ya, kalau Purohita itu menteri itu. Menterinya Pak Jokowi itu Purohita. Kemudian
Anda bisa baca juga Brahma besar itu definisinya itu karena materi ini sudah saya berikan di grup WA kan ya. Saya akan terus untuk bumi jana yang kedua. Anda lihat bahasa Pali yang terakhir Dutya jana bumi, Dutya itu yang kedua. Jana itu jana, bumi itu bumi. Berarti bumi jana yang kedua. Ada 3 juga. Anda hafalkan bahasa Palinya lebih bagus. Ikuti saya. Paritaba, apamanaba, abasara. Jadi 3 alam ini juga ada di satu level. Tidak satu di atas yang lain. Ya. Nama buletin DPS apa? Nyana pabha. Ada bahanya kan? Ya, cahaya. Ya, kata dasarnya. Parita itu apa? Terbatas. Berarti alam yang cahayanya terbatas. Tapi di sini saya ini kan kemilau. Ya. Artinya apa? Tubuhnya memancarkan kemilaunya yang terbatas. Ya, makin ke atas kemilaunya makin cemerlang. Sama kan? Semakin bersih pikiran Anda, wajah akan kemilau, auranya akan bersinar. Kalau Anda habis meditasi yang cukup dalam itu, wah wajahnya bersinar, istilahnya begitu ya. Jadi cerah. Tapi kalau Anda meditasinya kaing gitu, nggak ada cahayanya. Jadi parita plus Anda mengenal ya, berarti kemilau yang terbatas. Apa mana? Kita kenal nih apa mana di cetasika kan, ya, tanpa batas kan. Berarti sinarnya tanpa batas atau kemilaunya tanpa batas. Abasara, kemilau yang berseri. Ini abasara ini cahaya yang kayak maksimal gitu, ya maksimal untuk di alam tingkat jana yang kedua. Berarti di tingkat jana yang kedua ada 3 alam Brahma materi halus. Kita baca bersama-sama. Paritaba, apamanaba, abasara. Jana ketiga mudah juga. Kalau tadi paritaba, ini parita suba. Tuh lihat tuh, parita suba. Kalau tadi yang kedua apamanaba, ini apamanasuba. Ya, kalau yang ketiga agak berbeda ya. Abasara di sini suba kinha. Nah, ini adalah tatya jana, bumi tatya itu yang ketiga, jana bumi itu adalah bumi, berarti bumi jana yang ketiga. Berarti sudah kita dapatkan alam Brahma materi halus berapa? 3 dan 3, 9 ya. Kurang berapa? 7. Nah yang ketujuh ini ada di bumi jana yang keempat. Yang pertama adalah wehapala. Coba tiba. Wehapala. Pala itu Anda udah tahu kan, buah. Buahnya banyak, itu berlimpah itu ya. Kemudian asanya sata, Anda sudah bertemu ini makhluk tanpa batin. Nah, dia ada di 2 level yang sama. 1 level sama ya. Tapi alam di atasnya itu adalah sudawasa. Sudawasa, sudah plus awasa. Sudah itu murni, awasa itu tempat tinggal. Saya terjemahkan apa ini? Kediaman yang murni. Kenapa disebut kediaman murni? Karena hanya anagami yang tinggal di sana, yang bisa masuk ke sana. Ya, berarti yang ada di sana anagami dan arahat. Seorang anagami lahir di alam tersebut, kemudian bermeditasi mencapai tingkat kesucian arahat di alam tersebut. Ya, nanti juga akan kita bahas secara detail. Jadi kalau ada anagami lahir di misalkan alam sudawasa yang paling bawah, kan ada 5 alam ini ya. Kalau dia tidak mencapai tingkat kesucian arahat sampai kehidupannya selesai di situ, dia akan terlahir langsung di alam yang atas. Kedua, nanti tidak mencapai tingkat kesucian arahat di situ, dia habis masa kehidupannya lahir lagi ke atas sampai ke puncak akanita, dia akan mencapai kearahatan di sana. Hukum alam saja, karena anagami kan batinnya sudah murni, ini hanya masalah waktu saja untuk padam. Gitu ya. Sangat masuk akal sih sebenarnya. Nanti
Kalau kita punya kesempatan membahas ini lebih dalam akan sangat menarik. Nah, perhatikan bahwa di rupa wacara bumi, catuta jana bumi atau bumi jana yang keempat, di sini hanya disebutkan 3 alam saja. Wehapala, asanya sata, dan sudah wasa. Tapi jangan terjebak di sini, karena sudah wasa itu terdiri dari 5 alam kehidupan yang berbeda. 5 alam Brahma yang berbeda. Berarti 2 yang pertama plus sudah wasa 5, 7. Begitu ya. Ini juga definisi ya dari kitab komentar. Mereka yang kemilau cahayanya lebih sedikit daripada mereka yang berada di atasnya adalah para Brahma dengan kemilau terbatas, yaitu apa tadi? Kemilau terbatas, paritaba. Ya, paritaba. Mereka yang kemilau cahayanya tanpa batas adalah apama naba. Ini hanya definisi saja. Baik, apa yang bisa kita temukan di alam Brahma materi halus? Di sistem kosmologi Buddhis tentang alam Brahma, tingkatan Brahma materi halus dibagi sesuai dengan 4 jana di Sutanta. Saya harap Anda masih ingat. Jana yang pertama ada berapa faktor jana? 5. Vitaka, wicara, piti, suka. Jana yang kedua? Nggak lulus. Hah? Enggak dong, yang 4 sesuai alam ini. Ada 3, yang hilang apa saja? Vitaka dan wicara, betul ya. Kemudian jana yang ketiga, faktor jananya apa? Suka dan ekagata. Jana yang keempat, UPK dan ekagata. Baik, Gus. Jadi hati-hati, karena di sistem kosmologi ini kita bagi rupa Brahma berdasarkan 4 jana, bukan 5 jana ya. Baik, ini juga definisi lagi Brahma dengan aura yang terbatas itu harusnya adalah parita subha ya. Subha itu juga semacam keindahan gitu. Cahaya yang indah juga. Ya, keindahan, maka di sini disebut aura karena saya mengikuti terjemahannya Bhikkhu Bodhi kayaknya. Mereka yang auranya tidak terbatas adalah para Brahma yang memiliki aura tanpa batas, berarti apa mana subha. Kemudian nah ini yang subha kinha, ini ada sedikit perbedaan di uraian di kitab komentar untuk menjelaskan apa itu tata bahasanya saja seharusnya ya. Seharusnya disebut sebagai subha kinna ya, tetapi karena a-nya ini dipendekkan dan seterusnya akhirnya menjadi subha kinha. Kinna, subha kinna itu ya, artinya subha plus akina. Subha itu tadi keindahan, kecemerlangan gitu, keelokan, itu subha. Akina itu adalah akina. Apa ya akina? Ada yang bawa kamus. Semacam kayak bertaburan begitu, bintang bertaburan banyak sekali atau apa gitu bertaburan gitu. Jadi keelokannya itu bertaburan. Atau Brahma yang tubuhnya itu bertaburan dengan keindahan, auranya itu kuat sekali gitu. Kira-kira seperti itu. Kalau kita menatap langit banyak bintang bertaburan, nah gitu. Bertaburan. Oke, mari kita lihat lagi. Ini adalah alam Brahma jana yang keempat, yaitu Wehapala harusnya ya, Brahma buah yang berlimpah. Kemudian, nah ini penting karena dulu 2011 saya pernah diprotes umat di Indonesia. Kenapa asanya sata diterjemahkan menjadi makhluk tanpa batin? Kan harusnya makhluk tanpa persepsi. Gitu.
Saya jelaskan, ya memang artinya makhluk tanpa persepsi, tapi di kitab itu dijelaskan bahwa tidak hanya yang enggak persepsi yang enggak ada, tapi semua fenomena mental juga enggak ada. Makanya kita terjemahkan supaya mudah di ini tanpa batin. Kalau diterjemahkan jadi tanpa persepsi, nanti orang berpikir berarti perasaannya masih ada. Gitu kan? Ya. Terus yang cetasika yang lain masih ada, makanya supaya tidak salah memahami, saya terjemahkan aja tanpa batin. Umatnya nggak mau terima loh, nggak bisa, namanya asanya sata kok, ya nggak ada persepsi gitu. Capek deh. Makanya tentang gintung gitu kan, sedang lucu-lucunya. Dulu pernah 5-6 tahun lalu saya diprotes ya. Nah, ini penjelasannya lihat. Tidak ada persepsi memang benar. Yang ada hanyalah rangkaian fenomena materi sebagai hasil dari meditasi tanpa nafsu terhadap persepsi. Sanya wiraga bawana ya. Mereka sanya wiraga bawana. Bawana itu pengembangan batin, wiraga itu tanpa nafsu, sanya persepsi. Mereka yang tidak mempunyai persepsi dan mengikutinya itu juga agregat non materi sisanya juga tidak ada. Berarti agregat mental yang lainnya juga tidak ada. Maka makhluk inilah yang disebut sebagai, saya terjemahkan jadi makhluk tanpa batin, bukan makhluk tanpa persepsi, supaya menghindari kesalahpahaman. Ya, kalau saya terjemahkan menjadi makhluk tanpa persepsi nanti seperti yang mendebat saya, karena hanya nggak ada hanya persepsi saja, berarti perasaan dan yang lain ada. Belajarnya di mana? Ya, itu kemudian mereka yang bertempat tinggal di tingkat alam yang sama dengan keluhuran yang terpancar seperti permata agung. Oh, ini harusnya untuk Panita Ramana Papa. Oh, ini untuk menjelaskan tentang kediaman luhur. Kediaman murni, ya. BH pala asanya sata sudawasa ceti catuta jana bumi ti rupa wacara bumi solasa wida hoti. Bumi jana keempat terdiri dari, ya. Berarti ini untuk menjelaskan tentang sudawasa, kediaman murni. Jadi, kediaman murni adalah rumah milik mereka yang murni, yaitu para anagami dan arahat tadi sudah saya sampaikan ya. Tetapi Anda memahaminya berarti yang bisa lahir, mengalami kelahiran di sudawasa itu siapa? Arahat? Nggak bisa lahir di sana. Pinter ya. Saya pikir Anda tertipu. Arahat juga lahir loh sudawasa. Ini kalau yang 6 tahun lalu baca pasti saya diprotes. Enggak bisa Bante. Tuliskan di situ anagami dan arahat. Berarti arahat juga lahirnya di sudawasa. Enggak, arahat udah enggak. Ya kalau enggak lahir lagi jangan ditulis di situ. Gitu kok dulu. Artinya kalau tanpa batin ya harusnya kan bukan asanya sata gitu dia. Harusnya kan istilahnya misalkan acitaka. Asanya acitaka sata gitu ya. Makhluk yang tidak memiliki cita batin gitu. Capek deh. Jadi lihatlah, atau disebut sebagai kediaman murni adalah karena mereka yang tinggal di sana adalah makhluk yang murni. Kenapa disebut murni? Karena sudah tidak mempunyai antipati. Anda masih ingat anagami menghancurkan anti dosa mula cita, hancurkan? Ya. Enak ya kalau nggak punya dosa mula cita ya. Ya. Hidup ini jadi berat karena dosa mula cita terutama ya. Loba mula cita mah enak ya. Apalagi moha enak, meditasi melamun dan ya. Begitu dosa mula cita kebakar bener tuh. Aduh berat, terbakar sana terbakar sini. Itu adalah apa tadi? Sudawasa ya. Nah sekarang 5 sudawasa ini saya ingin Anda baca. Awiha, atapa, sudasa, sudasi, akanita. Awiha itu durable, apa durable? Ya, ya gitu, bertahan lama. Awiha,
bertahan lama gitu. Atapa, tapa, ya tentram bener. Sudasa itu sudasa. Terlihat dengan baik. Di sini apa? Sangat indah ya, terlihat dengan baik gitu kan. Kalau sudasi adalah orang yang melihat dengan keindahan gitu. Penglihatan jernih. Itu ya. Oke, ya kita selesaikan. Bumi non materi ada 4 macam, yaitu ini mudah. Akasa nencayatana bumi. Seperti akasa nencayatana kusala cita, wipaka cita dan seterusnya. Sama. Yang kedua, winyanencayatana bumi. Yang ketiga, akincenya yatana bumi. Yang keempat, newasanya nasanya yatana bumi. Nah, kalau alam Brahma non materi ini letaknya satu di atas yang lain. Seperti Sudawasa tadi. Tidak satu level, tidak satu tingkatan. Jadi alam arupa bumi harusnya Anda sudah hafal karena namanya persis dengan nama cita, arupa wacara cita. Ya, berarti kita sudah selesai. Kita ulangi lagi, ada berapa apa ya? 4, apa saja? Neraka, Tiracana Yoni, Petiwisaya, kemudian Asurakaya, Manusa, Catayatu Nimpa 11. 11 ini disebut kama wacara bumi. Ya, bisa dibagi menjadi 2, yaitu kama dugati, kama sugati. Kama dugati mempunyai nama lain yaitu apaya bumi. Ya, sama 11. Kemudian rupa wacara bumi ada berapa? 16. Di Patama Jana bumi atau bumi jana pertama ada 3, apa saja? Brahma Parisaja, Brahma Purohita, Maha Brahma. Bumi jana yang kedua ada berapa? 3, apa saja? Paritaba, Apamanaba, Abasara. Bumi jana ketiga ada berapa? 3, Parita Suba, Apamana Suba, Subakinha. Ya. Kemudian bumi jana yang keempat ada berapa? 7, apa saja? Wehapala, Asanya Sata, Sudawasa 5 apa saja? Awiha, Atapa, Sudasa, Sudasi, Akanita. Berarti sudah berapa alam? 16 ditambah 11 kan? 27 kurang 4 alam lagi, yaitu arupa wacara bumi, yaitu apa? Akasanencayatana bumi, winyanencayatana bumi, akincenya bumi, newasanya nasanya yatana bumi. 31 alam kehidupan telah selesai. Ya. Penjelasan-penjelasan yang lain Anda bisa baca sendiri, ya. Ada cukup menarik sebenarnya kalau untuk akademisi, ya. Ada banyak sudah saya sampaikan itu ada. Oh, masih ya. Masih. Ini 13. Ini bagus. Pemahaman ini bagus. Syair ke-13. Putu jana anak labanti. Tidak didapatkan putu jana, ya. Individu seperti makhluk biasa atau putu jana dan sotapana pengarung arus, dan yang kembali sekali lagi tidak didapatkan dimanapun di kediaman murni. Inilah mengapa di syair kitab Abhidhamma yang lain dikatakan dari 31 alam kehidupan kita sudah mengembara di 26 alam kehidupan. Hanya ada 5 alam kehidupan yang kita belum pernah masuk, yaitu Sudawasa. Kenapa kita belum pernah masuk di sana? Buktinya apa? Buktinya kita masih di sini karena begitu kita masuk ke sana udah nggak kembali lagi, udah langsung habis itu nibbana, nggak keluar dari situ. Ya, kalau katakanlah tadi Anda jadi anagami, lahir di Awiha, ya Awiha itu alam yang tahan lama gitu ya, karena kebahagiaannya bertahan lama, kehidupannya lama di sana, stabil sekali gitu. Kok selama
berkalpa-kalpa kan di sana itu berapa kalpa itu? Puluhan kalpa loh di sana itu ya. Oh enggak. Mungkin beberapa kalpa gitu. Kok enggak menjadi arahat? Habis kehidupan di sana Anda langsung lahir lagi di atasnya atapa. Di alam atapa ini kok Anda enggak mencapai arahat lagi, Anda lahir lagi di Sudasa. Enggak jadi arahat Sudasi. Enggak jadi arahat Akanita. Enggak jadi lagi keluar. DO-nya ke Nibbana. Bagus ya, DO-nya ke Nibbana ya. Jadi arahat, pasti jadi arahat di Akanita itu ya. Jadi ini syair ini bagus. Individu, putu jana, sotapana, dan yang kembali sekali lagi Sakadagami tidak didapatkan dimanapun di Sudawasa. Syair yang berikutnya juga harusnya menarik. Makhluk suci tidak didapatkan di bumi tanpa batin dan apaya. Jadi dulu pernah ditanya, ada satu Arya lahir di neraka loh Bante, saya lupa, udah pasti nggak ada. Udah nggak usah diingat-ingat, pasti ingatannya salah. Mana ada Arya lahir di neraka? Ini jelas kan, makhluk suci tidak ada di apaya kan? Tidak hanya di neraka loh, di alam binatang, peta, asura juga tidak ada makhluk suci. Ya, kemudian juga tidak ada juga di tanpa batin. Di tempat-tempat sisanya didapatkan makhluk suci dan bukan makhluk suci, antara lain kita. Kita suci atau bukan? Belum ya. Dalam hal ini inilah 4 bumi jadi selesai. Sadu, sadu, sadu.